Halo ayah bunda yang hebat, para pejuang usia 60 tahun ke atas. Pernah nggak sih lupa naruh kacamata padahal baru aja dipakai? Atau mau cerita? Malah lupa alurnya? Tenang, itu bukan kutukan usia kok. Tapi, tahukah ayah bunda, ada makanan-makanan sederhana yang bisa membantu mencegah pikun dan membuat otak tetap tajam meski rambut sudah memutih? Di video ini, kita akan bahas 7 makanan rahasia yang ternyata bisa bantu menjaga daya ingat, fokus, dan suasana hati agar tetap stabil di usia senja. Bukan makanan mahal, tapi justru makanan yang sering ada di dapur sendiri. Sebelum kita mulai, yuk bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar ayah bunda nggak ketinggalan info penting lainnya. Dan tulis di kolom komentar, saya masih ingin sehat dan kuat sampai tua, supaya kita bisa saling menyemangati. Saat usia mulai memasuki kepala 6, banyak hal yang perlahan berubah. Tubuh tidak lagi sekuat dulu. Langkah kaki menjadi lebih hati-hati, dan ingatan kadang seperti asap yang datang dan pergi sesukanya. Pernahkah bapak atau ibu mengalami momen di mana lupa meletakkan kacamata, padahal baru saja dipakai? Atau menyebut nama cucu salah, meski wajahnya masih terbayang jelas di benak? Tenang, hal itu wajar terjadi seiring bertambahnya usia. Tapi, apakah itu berarti pikun atau demensia adalah takdir yang tak bisa dihindari? Jawabannya, tidak selalu. Pikun bukan bagian pasti dari penuaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa otak lansia bisa tetap tajam, fokus, dan penuh ingatan, selama diberi asupan yang tepat dan gaya hidup yang mendukung. Salah satu kuncinya ada di atas piring makan kita sendiri. Ya, makanan. Bukan hanya makanan mahal atau obat dari luar negeri. Justru banyak dari kita yang tidak sadar bahwa makanan-makanan sederhana yang sering kita temui di pasar tradisional, warung sayur, bahkan di pekarangan rumah, menyimpan kekuatan besar untuk menjaga daya ingat. Di era sekarang, makanan bukan sekadar pengisi perut. Ia adalah obat, penjaga tubuh, bahkan pelindung pikiran. Terutama bagi para lansia, memilih makanan yang tepat bukan hanya tentang panjang umur, tapi juga kualitas hidup. Bayangkan usia sudah 80 tahun. Tapi masih bisa membaca koran tanpa lupa nama tokohnya, masih bisa bercerita tanpa bingung jalan ceritanya, dan masih bisa mengenali wajah cucu satu persatu tanpa keliru. Semua itu bukan angan-angan, tapi sesuatu yang bisa dicapai dengan pola makan yang benar. Sayangnya, banyak orang tua yang sudah menyerah pada pikun, seolah itu takdir. Padahal, dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa mulai mencegahnya sejak sekarang. Karena itulah, dalam video ini kita akan membahas 7 makanan rahasia yang selama ini sering diremehkan, tapi punya peran luar biasa dalam menjaga ketajaman otak dan daya ingat di usia senja. Makanan-makanan ini tidak sulit ditemukan, tidak mahal, dan bisa langsung dicoba mulai besok pagi. Jadi, siapkan catatan, atau cukup simak baik-baik dengan hati yang terbuka. Karena bisa jadi, 1 dari 7 makanan ini akan menjadi penyelamat pikiran ayah bunda, agar tetap waras dan waspada hingga usia lanjut. Dan kalau anak muda yang sedang menonton ini, semoga bisa langsung pulang dan menyuapkan makanan ini ke piring orang tua tercinta. 1. Ikan kembung. Siapa sangka, di balik tubuh mungil dan harga yang murah meriah, ikan kecil seperti ikan teri, ikan kembung, atau ikan sarden menyimpan kekuatan luar biasa yang bisa melindungi otak kita dari kepikunan. Ikan-ikan ini bukan sekadar lauk pendamping nasi hangat. Mereka adalah sumber asam lemak omega 3 alami, zat penting yang berperan besar dalam menjaga jaringan saraf otak agar tetap sehat dan aktif meskipun usia terus bertambah. Lansia yang rutin mengonsumsi ikan laut kecil minimal 2 kali seminggu terbukti, memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan memori. Kenapa bisa begitu? Karena omega 3, terutama DHA, docosahexaenoic acid, adalah bahan dasar pembentuk membran sel otak. Ketika DHA tercukupi, komunikasi antar sel saraf otak menjadi lancar, dan ini penting agar kita tetap bisa mengingat nama orang, cerita masa lalu, hingga arah jalan pulang tanpa tersesat. Tidak hanya itu, kandungan protein dalam ikan teri dan sarden juga membantu memperbaiki jaringan otak yang rusak. Vitamin B12 yang terkandung di dalamnya pun mendukung pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi sistem saraf tetap optimal. Dan yang lebih menarik, ikan kecil ini rendah merkuri dibandingkan ikan besar seperti tuna, jadi jauh lebih aman untuk dikonsumsi rutin oleh lansia. Sayangnya, karena bentuknya kecil dan terkesan biasa saja, banyak orang tua yang lebih memilih lauk lain yang tampak lebih menarik, padahal manfaatnya tidak sebanding.
Apalagi jika ikan tersebut digoreng kering dan asin, malah sering dicap bikin tekanan darah naik. Padahal jika diolah dengan cara yang tepat, seperti ditumis ringan, dikukus, atau dimasak dengan bumbu santan ringan tanpa MSG, ikan kecil bisa menjadi suplemen alami, harian yang menyegarkan dan bergizi. Satu hal lagi yang tak kalah penting, makan ikan kecil secara rutin bukan hanya menjaga daya ingat, tapi juga bisa mengurangi risiko stroke dan penyakit jantung yang sering menghantui para lansia. Jadi, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mulai sekarang, jangan remehkan ikan kecil. Di balik tampilannya yang sederhana, tersimpan kekayaan nutrisi yang bisa jadi pelindung utama otak ayah bunda agar tetap tajam, penuh cerita, dan tak mudah lupa. Kalau masih ragu, coba saja masukkan 1 porsi ikan kembung ke dalam menu makan siang minggu ini, lalu rasakan manfaatnya dalam jangka panjang. 2. Ubi ungu. Di balik warnanya yang mencolok dan rasa manis yang alami, ubi ungu menyimpan rahasia besar dalam menjaga daya ingat dan mencegah pikun di usia senja. Tak banyak yang tahu bahwa umbi lokal yang mudah ditemukan di pasar tradisional ini sebenarnya merupakan makanan super yang kaya akan antioksidan, terutama antocianin, zat pewarna alami yang juga menjadi pelindung sel-sel otak dari kerusakan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin rentan terhadap radikal bebas, yaitu zat jahat yang bisa merusak jaringan tubuh, termasuk otak. Nah, antocianin dalam ubi ungu bekerja seperti pagar hidup yang menjaga otak dari serangan zat-zat tersebut. Bahkan, beberapa penelitian membuktikan bahwa mengonsumsi makanan kaya antocianin secara rutin dapat memperlambat penurunan kognitif dan meningkatkan fokus serta kemampuan belajar. Tapi bukan hanya itu saja. Ubi ungu juga kaya akan vitamin C, serat, dan karbohidrat kompleks yang memberikan energi bertahap tanpa membuat gula darah melonjak tajam. Ini sangat penting untuk lansia, karena kadar gula darah yang tidak stabil juga sering dikaitkan dengan gangguan memori. Dengan kata lain, ubi ungu adalah paket lengkap, bisa mengenyangkan, menyehatkan, dan sekaligus melindungi otak. Tak perlu diolah rumit. Ubi ungu bisa dikukus, dipanggang, dijadikan kolak tanpa santan, bahkan dibuat bubur lembut yang cocok untuk lansia yang sulit mengunyah. Rasanya lezat tanpa perlu tambahan gula atau pemanis buatan. Bahkan, aromanya yang khas pun bisa membangkitkan nafsu makan lansia yang mulai menurun. Sayangnya, masih banyak yang lebih memilih camilan instan atau roti putih yang minim nutrisi, padahal ubi ungu jauh lebih unggul dari segi manfaat dan harganya pun sangat bersahabat. Jika dikonsumsi rutin 2-3 kali seminggu, tubuh akan mendapat pasokan antioksidan yang cukup untuk menjaga kejernihan pikiran dan memperlambat proses degenerasi sel otak. Ubi ungu bukan hanya nostalgia masa kecil di desa. Kini ia menjadi simbol kebijaksanaan dalam memilih makanan. Dengan mengonsumsi ubi ungu secara teratur, kita sedang menanam investasi untuk menjaga agar pikiran tetap jernih, cerita masa lalu tetap utuh, dan wajah orang-orang tercinta tetap mudah dikenali, meski usia terus bertambah. 3. Bayam. Dalam dunia kesehatan otak, ada satu makanan yang sering dianggap remeh, tapi diam-diam memegang peran penting dalam menjaga ketajaman pikiran di usia senja. Namanya bayam. Ya, sayuran berdaun hijau yang sering dianggap makanan sederhana ini ternyata menyimpan segudang manfaat untuk otak, terutama dalam mencegah pikun dan memperlambat kerusakan fungsi kognitif. Bayam kaya akan folat, vitamin K, dan lutein, 3 zat penting yang berperan menjaga koneksi antar sel otak tetap lancar. Folat, misalnya, membantu mengurangi kadar homocysteine dalam darah, zat yang jika berlebihan, dapat merusak pembuluh darah di otak dan mempercepat penurunan fungsi memori. Vitamin K berperan menjaga struktur otak, sementara lutein membantu melindungi sel otak dari stres oksidatif dan peradangan halus yang tak terasa, tapi perlahan-lahan menghancurkan ketajaman pikiran. Bukan hanya itu, bayam juga mengandung zat besi yang penting bagi produksi hemoglobin, sehingga oksigen bisa tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh termasuk ke otak. Oksigen yang cukup berarti otak bisa bekerja lebih optimal, lebih fokus, dan tidak mudah lelah. Lansia yang kekurangan zat besi seringkali terlihat cepat bingung, mudah lemas, dan pikirannya melambat. Semua itu bisa dicegah dengan asupan bayam secara rutin. Namun yang menyedihkan, bayam seringkali hanya jadi pelengkap di piring. Tidak jarang lansia menghindari bayam karena dianggap tidak enak atau bikin perut kembung. Padahal, itu hanya karena cara memasaknya saja. Bayam yang ditumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, atau direbus lalu disajikan sebagai sayur bening dengan jagung dan wortel, bisa menjadi menu sederhana yang nikmat dan menenangkan.
Lebih dari sekadar sayuran, bayam bisa menjadi jembatan menuju masa tua yang penuh kejernihan. Dengan menjadikan bayam sebagai menu rutin 2-3 kali seminggu, kita tidak hanya memberi nutrisi pada tubuh, tapi juga mengasuh otak untuk tetap waspada dan kuat. Ingat, pikun bukanlah takdir. Itu bisa dicegah. Salah satunya dengan memelihara sel otak lewat makanan penuh kasih seperti bayam. Jadi, mulai hari ini, jangan biarkan bayam hanya tersaji saat ada tamu. Jadikan dia bagian dari cinta harian kita untuk menjaga kesehatan otak, agar ingatan tentang anak, cucu, dan kisah hidup tak lekang meski waktu terus berjalan. 4. Blueberry. Buah ini mungil. Warnanya ungu kebiruan. Rasanya manis dengan sedikit asam. Tapi jangan tertipu bentuknya yang kecil. Blueberry menyimpan kekuatan luar biasa untuk melindungi otak kita dari kepikunan. Bahkan, beberapa ilmuwan menyebutnya sebagai makanan otak paling sempurna dari alam. Sayangnya, di Indonesia, blueberry belum sepopuler pisang atau jeruk. Padahal manfaatnya sangat besar, terutama bagi lansia. Blueberry kaya akan antioksidan flavonoid, terutama jenis anthocanin, yang membantu memperlambat penuaan sel-sel otak. Antioksidan ini bekerja layaknya tentara yang melawan radikal bebas, mencegah terjadinya peradangan halus yang menggerogoti memori dari dalam tanpa kita sadari. Lansia yang rutin mengonsumsi blueberry terbukti memiliki performa otak yang lebih baik, termasuk dalam hal mengingat, berbicara, dan memahami informasi. Tak hanya itu, blueberry juga membantu memperbaiki koneksi antar neuron otak. Artinya, informasi yang masuk bisa diproses lebih cepat, disimpan lebih lama, dan dikeluarkan kembali dengan lebih lancar. Itulah kenapa lansia yang mengonsumsi blueberry secara rutin cenderung lebih jernih berpikir, tidak mudah bingung, dan tetap ceria bercerita meski usia sudah di atas 70 tahun. Blueberry juga mengandung vitamin C dan serat yang bagus untuk metabolisme tubuh secara keseluruhan. Dalam beberapa studi di negara maju, lansia yang diberi jus blueberry setiap hari menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan mengingat kata, menyelesaikan teka-teki, hingga menjalani aktivitas harian tanpa bantuan. Namun memang, di Indonesia blueberry cenderung mahal dan sulit ditemukan di pasar tradisional. Tapi jangan khawatir. Kini banyak supermarket yang menyediakan blueberry beku dengan harga lebih terjangkau. Alternatif lainnya adalah buah lokal kaya anthocanin, seperti buah naga ungu, anggur merah, atau jambu biji merah, yang juga kaya antioksidan. Tidak harus banyak. 1 genggam blueberry atau buah sejenis setiap hari sudah cukup untuk membantu menjaga kejernihan pikiran. Bisa dicampur ke dalam oatmeal, smoothie, atau cukup dimakan langsung sebagai camilan sehat. Bagi lansia yang sulit mengunyah, blueberry bisa dijus atau dihaluskan. Rasanya tetap nikmat, manfaatnya tetap maksimal. Jadi, kalau ingin masa tua yang tetap jernih tanpa pikun, mulailah dari buah kecil ini. Karena kadang, yang terlihat kecil bisa membawa dampak besar, bukan hanya bagi tubuh, tapi juga untuk menjaga cerita hidup agar tetap utuh dalam ingatan. 5. Kunyit. Banyak orang mengenal kunyit sebagai bumbu dapur untuk membuat masakan menjadi lebih sedap, atau sebagai bahan jamu tradisional yang diwariskan turun-temurun. Tapi tak banyak yang tahu bahwa kunyit adalah salah satu rempah terbaik dalam menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Di India, di mana kunyit digunakan setiap hari dalam masakan, kasus Alzheimer dan kepikunan cenderung lebih rendah dibanding negara lain. Apakah ini kebetulan? Ternyata tidak. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang memiliki kekuatan antioksidan dan antiinflamasi yang sangat tinggi. Kurkumin inilah yang menjadi pelindung utama jaringan otak dari kerusakan akibat penuaan. Ia bekerja seperti pembersih jalan yang menjaga aliran darah tetap lancar menuju otak, mencegah pembentukan plak yang bisa mengganggu sinyal antar sel otak, serta memperbaiki suasana hati lansia yang sering murung atau cemas. Tak hanya itu, kurkumin juga mampu meningkatkan kadar BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, yaitu semacam pupuk bagi sel otak agar tetap tumbuh, aktif, dan tidak cepat rusak. Dengan kata lain, kunyit membantu otak tetap berkembang, bahkan di usia tua. Tapi tentu, semua tergantung pada bagaimana kunyit dikonsumsi. Sayangnya, sebagian orang menganggap kunyit hanya cocok untuk jamu pahit atau masakan berlemak. Padahal, ada banyak cara kreatif untuk mengonsumsinya tanpa membuat perut tidak nyaman. Misalnya, mencampur bubuk kunyit ke dalam susu hangat sebagai minuman malam, atau menambahkan sedikit kunyit ke dalam sup ayam, telur dadar, bahkan teh herbal.
Rasanya tetap lezat dan manfaatnya jauh lebih besar daripada hanya jadi bumbu masakan. Namun penting diingat, jangan berlebihan. Konsumsi kunyit secara rutin tapi dalam dosis kecil sudah cukup untuk memberikan manfaat maksimal. Untuk lansia yang mengonsumsi obat-obatan rutin, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi kunyit dalam bentuk suplemen. Yang menarik, kunyit juga membantu menjaga keseimbangan emosi lansia. Banyak orang tua merasa cepat marah, mudah tersinggung, atau sedih tanpa sebab. Kurkumin bekerja dengan cara menstabilkan hormon-hormon dalam otak, termasuk dopamin dan serotonin. Maka tak heran jika lansia yang rutin mengonsumsi kunyit cenderung lebih tenang, ceria, dan tidak mudah lupa. Dari dapur sederhana, kunyit hadir bukan sekadar pewarna nasi kuning, tapi pelindung otak dan penjaga kewarasan di masa tua. Karena itu, jangan ragu untuk menghadirkan kunyit dalam menu harian. Siapa tahu, dari 1 sendok kunyit, kita sedang menyelamatkan ribuan kenangan berharga dalam ingatan. 6. Teh hijau. Bayangkan pagi yang sunyi, udara masih segar, dan di tangan kita segelas teh hijau hangat mengepul perlahan. Rasanya menenangkan. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaannya, teh hijau mengandung manfaat luar biasa untuk menjaga kejernihan otak, terutama bagi para lansia yang ingin terhindar dari kepikunan. Teh hijau mengandung katekin, terutama jenis EGCG, epigallocatechin gallate, antioksidan kuat yang berperan dalam melindungi sel otak dari kerusakan. Zat ini bekerja layaknya penjaga gerbang yang menjaga sel-sel saraf tetap utuh, bebas dari serangan radikal bebas yang bisa mengganggu fungsi otak. Efeknya tidak terasa dalam sehari 2 hari, tapi dalam jangka panjang, lansia yang rutin minum teh hijau menunjukkan tingkat kejernihan berpikir yang lebih stabil dan kemampuan memori yang lebih baik. Tidak hanya menjaga daya ingat, teh hijau juga terbukti mampu meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan, berkat kandungan kafein ringan dan L-theanine. Kombinasi ini unik. Kafein memberikan energi, sementara L-theanine menenangkan otak. Hasilnya, pikiran jadi fokus tapi tidak gelisah. Sangat cocok bagi lansia yang ingin tetap produktif tanpa merasa gelisah atau jantung berdebar seperti saat minum kopi. Banyak lansia yang mengalami kebingungan ringan saat bangun pagi, atau merasa mudah mengantuk di siang hari. Teh hijau bisa menjadi solusi alami yang menyegarkan, tanpa efek samping yang mengganggu. Bahkan, teh hijau juga bisa membantu memperbaiki kualitas tidur jika diminum dalam takaran tepat pada sore hari. Otak yang cukup istirahat tentu akan bekerja lebih baik keesokan harinya. Namun, penting untuk memperhatikan cara penyajiannya. Hindari menambahkan gula berlebihan, karena kadar gula tinggi justru bisa merusak otak secara perlahan. Cukup seduh teh hijau dengan air panas, diamkan beberapa menit, dan nikmati dalam suasana tenang. Bisa juga ditambahkan perasan jeruk nipis atau madu asli sebagai variasi alami. Teh hijau juga punya peran lain, menjaga pembuluh darah tetap sehat, sehingga aliran oksigen dan nutrisi ke otak tetap lancar. Ingat, otak butuh pasokan darah yang stabil untuk bekerja optimal. Jika pembuluh darah menyempit karena pola makan yang salah, maka pikun akan mudah datang, bahkan di usia yang belum terlalu tua. Jadi, jangan remehkan secangkir teh hijau. Ia bukan sekadar minuman pelepas dahaga, tapi juga penjaga warasnya pikiran, penjaga tenangnya hati, dan pengikat eratnya ingatan akan orang-orang yang kita cintai. 7. Biji wijen. Mungil. Ringan. Sering hanya dianggap hiasan di atas roti atau onde-onde. Tapi siapa sangka, biji wijen adalah salah satu makanan tersembunyi yang memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan otak, terutama dalam mencegah penurunan daya ingat pada lansia. Biji wijen kaya akan vitamin E, magnesium, dan lemak sehat yang sangat dibutuhkan otak untuk tetap bekerja optimal. Vitamin E berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi jaringan otak dari penuaan dini. Magnesium menjaga keseimbangan impuls saraf, sedangkan lemak sehat dari wijen membantu pembentukan dan perbaikan sel otak. Kandungan lignan dan senyawa fenolik dalam biji wijen juga terbukti mampu meningkatkan aktivitas enzim yang melawan stres oksidatif di dalam otak. Artinya, biji ini tidak hanya melindungi otak dari kerusakan, tapi juga membantu membersihkan racun-racun kecil yang menghambat kerja sel saraf. Lansia yang rutin mengonsumsi biji wijen cenderung lebih fokus, lebih tenang, dan tidak mudah lupa dibanding mereka yang tidak. Salah satu hal menarik dari biji wijen adalah ukurannya yang kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Bahkan, di banyak negara Asia, biji wijen sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu sebagai bagian dari makanan penyembuhan dan keseimbangan tubuh.
Di Jepang dan Korea, biji wijen ditaburkan di atas nasi, sup, atau sayuran sebagai penambah rasa dan nutrisi. Di Indonesia, sayangnya biji ini masih jarang dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, cara mengonsumsinya sangat mudah. Cukup sangrai biji wijen tanpa minyak, lalu taburkan ke atas bubur, sayur rebus, atau adonan kue. Biji wijen juga bisa dihaluskan menjadi pasta, seperti tahini, dan dicampur dengan madu sebagai olesan roti sehat. Rasanya gurih, aromanya khas, dan manfaatnya sangat banyak. Tak hanya baik untuk otak, biji wijen juga membantu menurunkan tekanan darah, menstabilkan kadar gula darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Kombinasi ini sangat ideal untuk lansia yang ingin hidup sehat dan mandiri tanpa bergantung pada banyak obat. Yang paling penting, biji wijen juga mampu meningkatkan produksi serotonin, zat kimia otak yang membuat seseorang merasa bahagia dan rileks. Jadi, bukan hanya daya ingat yang terbantu, tetapi juga suasana hati yang lebih tenang. Ini sangat penting karena pikun seringkali tidak hanya dipicu oleh kerusakan otak, tapi juga stres dan tekanan batin yang tidak terlihat. Dari biji kecil inilah, kita belajar bahwa sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi penolong besar bagi tubuh dan jiwa. Jika dikonsumsi secara teratur, biji wijen bisa menjadi perisai lembut yang melindungi otak dari lupa, dari bimbang, dari kehilangan jati diri. Pikiran yang tajam, ingatan yang jernih, dan hati yang tetap hangat di usia senja. Itulah dambaan banyak orang yang telah melewati separuh abad hidupnya. Namun di tengah kenyataan bahwa usia membawa perubahan, kita tak bisa hanya pasrah. Karena menjaga otak tetap waras adalah bentuk syukur atas kehidupan. Dan syukur itu bisa kita mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Dari apa yang kita makan. 7 makanan yang telah kita bahas tadi bukanlah makanan ajaib yang menjanjikan keajaiban dalam semalam. Mereka adalah bentuk kasih sayang dari alam yang hadir pelan-pelan, namun pasti, untuk menjaga kita tetap mengenali siapa diri kita. Agar suatu hari nanti, kita tidak lupa pada nama anak-anak kita. Agar saat cucu datang memeluk, kita masih bisa menyebut mereka dengan senyum, bukan tatapan kosong. Menjaga ingatan bukan sekadar tentang menghindari pikun. Ia adalah perjuangan agar kita tidak kehilangan arah di akhir usia. Karena banyak orang tua yang secara fisik sehat, tapi pikirannya sudah rapuh. Banyak yang tubuhnya kuat, tapi tak lagi ingat rumah sendiri. Betapa pilunya ketika seseorang tak lagi mengenali pasangannya, atau lupa bagaimana cara membaca doa yang selama puluhan tahun tak pernah terlewat dari bibirnya. Namun di balik semua itu, ada harapan. Setiap sendok makanan sehat, setiap kunyahan biji kecil, setiap tegukan minuman hangat yang kita pilih dengan penuh kesadaran, semua itu adalah bentuk cinta. Cinta pada tubuh sendiri. Cinta pada hidup. Cinta pada masa depan yang tetap ingin dijalani dengan bermakna. Untuk bapak dan ibu yang masih semangat menjaga kesehatan, percayalah bahwa belum terlambat. Tidak ada kata telat untuk mulai memperbaiki gaya hidup. Mungkin langkahnya kecil, tapi dampaknya bisa menyelamatkan seluruh bab terakhir dari buku kehidupan kita. Jadikan makanan sebagai teman, bukan musuh. Jadikan pilihan makan sebagai bentuk ibadah, bukan sekadar rutinitas. Dan untuk anak-anak muda yang sedang menonton ini, mari kita bantu orang tua kita agar bisa hidup tua dengan penuh kehormatan. Bukan hanya hidup panjang tapi kehilangan makna. Sediakan waktu untuk memilihkan makanan yang baik, ajak mereka duduk bersama menikmati menu sehat, dan yang terpenting, tetap hadir dalam kehidupan mereka. Karena tidak ada makanan yang lebih menyembuhkan daripada perasaan dicintai. Mari kita rawat otak, bukan karena takut pikun, tapi karena kita ingin terus mengingat. Semua cinta, semua cerita, semua nama, hingga akhir hayat. Itulah 7 makanan rahasia yang bisa membantu ayah bunda mencegah pikun dan menjaga ingatan tetap tajam hingga usia senja. Ingat, menjaga otak bukan soal pintar atau tidak, tapi tentang mempertahankan cerita, cinta, dan wajah-wajah orang tercinta dalam ingatan. Jangan tunggu pikun datang baru panik. Mulailah dari piring makan hari ini. Kalau menurut ayah bunda, makanan nomor berapa yang paling mudah dikonsumsi setiap hari? Tulis di kolom komentar. Yuk, biar kita bisa saling tukar pengalaman. Hati Merah 2. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat. Tekan subscribe untuk mendukung channel ini terus menyebar kebaikan, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips-tips sehat berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ingat siapa diri kita.